Sama-sama kita baca niat ta'lim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wa khafillaha fi dinik warjuhu fi jami'i umurik wasbir ala ma asabak. Qala Aliyun radhiyallahu anhu la takhaf illa dhanbak ولا ترجو إلا ربك ولا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. Baik, kita melanjutkan kajian kitab Risalah Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Di sini menarik, beliau mengatakan wa khafillah fi dinik. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan agamamu, warjuhu fi jami'i umurik, dan berharaplah kepadanya dalam segala urusanmu. Syuf, tadi lihat beliau mengatakan takutlah kamu kepada Allah dalam urusan agamamu, urusan akhiratmu, urusan kebaikan kesolehanmu. Kenapa beliau enggak bilang takutlah kamu kepada Allah dalam urusan duniamu? Karena rezeki kita udah dijamin, nggak usah takut. Makanya sampai ada istilah rezeki itu udah dijamin, nggak perlu takut. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan rezekinya seseorang, walaupun secara hukum zahir kita disuruh ikhtiar buat nyari rezeki, nggak cukup cuma tawakal, tapi harus itu sunnatullah. Tapi ikhtiar itu pun kalau kita mau maknai lebih dalam, nggak ngerubah takdir kita. Justru ikhtiarnya kita itu bagian dari takdir, nggak ngerubah. Rezeki kita udah pas tuh, Allah udah catat. Rezeki ente kadarnya sekian. Kalau kuota rezekinya udah full, berarti udah waktunya meninggal, nggak bakal bergeser. Makanya kata beliau, wa khafillah fi dinik, takutlah kamu dalam urusan agamamu. Kenapa nggak bilang takutlah kamu dalam urusan rezekimu? Karena rezeki udah ditanggung sama Allah. Makanya kata ulama, budu. Kalau ada orang mau ngorbanin agamanya buat urusan dunia, dia ngorbanin agamanya buat urusan dunia. Kenapa? Karena dia ngorbanin apa yang Allah belum jamin buatnya demi sesuatu yang Allah udah jamin. Dunianya Allah udah jamin, sedangkan akhiratnya dia disuruh sungguh-sungguh sama Allah. Nah, sesuatu yang Allah udah jamin dia perjuangkan sampai ngorbanin seharusnya apa yang harus bodoh yang seperti itu, saudara. Ini renungkan baik-baik. Wa khafillah fi dinik, khawatirlah kamu terhadap urusan agamamu. Khawatir kepada Allah, takut kepada Allah. Ya Allah, salat saya udah benar atau belum? Ya Allah, bagaimana nih mata saya udah saya pakai buat yang benar atau belum?
lisan saya udah pakai buat benar atau belum, selama ini saya udah ngeluarkan zakat atau belum, selama ini saya sudah berjuang atau belum di dalam melanjutkan estafet dakwah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khafillah fi dini, khafillah, takutlah kamu dalam urusan agamamu. Tapi kata beliau, warjuhu fi jami'i umurik, berharaplah kepada Allah dalam segala urusanmu. Nah, di sini ada yang menarik. Beliau setelah menyebutkan takut, beliau menyebutkan berharap. Ba'dal khauf ar-raja. Wa khafillah fi dinik warjuhu fi jami' umurik. Di satu sisi beliau mengatakan takutlah kamu kepada Allah dalam urusan agamamu, tapi berharaplah kepada Allah dalam semua urusanmu. Dari sini kita bisa ngambil yang pertama, beliau menyebutkan takut, kemudian menyebutkan harapan. Kenapa dua-duanya disebutkan? Karena dua hal ini harus ada dalam orang beriman. Orang kalau cuma ada harapan doang kepada Allah, nggak ada takutnya, bahaya, bablas. Nanti kerjaannya dosa aja. Wah, Allah maafir, Allah maha penyayang, Allah nggak bakal nyiksa saya, Allah nggak butuh kok buat nyiksa saya, dosanya saya nggak mengurangi sedikit pun daripada kebesaran Allah. Oh, saya pasti masuk surga, Allah maha penyayang kok. Nggak ada takutnya, cuma harapan doang. Kebablasan nanti saudara. Nah, makanya kata Imamul Haddad, ya, siapa orang yang yuhaddits nafsahu bitaubah qabla dzanab faqad aw ma fi hadzal ma'na fataha babal ma'siyah. Ya. Orang yang bisikin dirinya buat tobat sebelum ngelakuin dosa. Kalau udah ngelakuin dosa, gitu wajib bertobat, segera bertobat. Apapun dosa yang dilakukan, jangan pernah putus asa. Pintu tobat masih terbuka, saudara. Itu sabar dosa. Tapi kalau orang sebelum dosa udah ngebisikin dirinya buat tobat, maksudnya begini, udah deh, nanti abis itu saya sobat, saya mau dosa dulu dah, abis itu juga saya tobat. Berarti dia ngebisikin dirinya buat tobat, ngebuka harapan sebelum berbuat dosa. Berarti dia buka pintu maksiat buat dirinya, saudara. Nah, ini dia bahaya. Kalau cuma harapan doang, rojak doang, bahaya. Tapi di sisi lain kita juga disuruh takut. Tapi kalau cuma takut doang kepada Allah, nggak ada harapan, bahaya. Ente nanti kagak mau makan, ente kagak mau minum, ente nggak bisa senyum, ente nanti kalau cuma takut doang kepada Allah, mikirin ada Allah doang, nggak nafsu hidup nanti ente. Akhirnya ujung-ujungnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Itu yang dipengenin iblis. Iblis pengen begitu tuh, kamu putus asa, udah Allah nggak bakal ngampunin saya, percuma, Allah nggak bakal ngampunin saya, udah nggak ada gunanya saya tobat, dosa saya udah terlalu banyak, takut doang sama Allah, tapi nggak ada harapan, bahaya juga, saudara. Jelas atau tidak? Nah, saya mau tanya, berarti kalau cuma ada harapan saja kepada Allah tanpa rasa takut kepada Allah sama sekali, bahaya atau tidak? Tapi sebaliknya, kalau cuma takut saja tanpa ada harapan, bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Kacau, hidup tanpa harapan kacau. Makanya harapan ini penting. Waktu Allah nyiptain manusia, itu kan dikumpulkan di alam arwah. Sebelum kita hidup sekarang ketemu nih, kita pernah dikumpulkan sama Allah di alam arwah. Ada riwayat hadisnya sahih. Bahkan di Al-Quran, ya, alastu birabbikum, ketika itu Allah ngambil sumpah kepada kita, bukan ke aku Tuhanmu, kita semua jawab rame-rame bala. Yang ngejawab itu masuk Islam ketika hidupnya, saudara, karena dia ngambil sumpah setiap. Nah, dikumpulin tuh sebelum ada Nabi Adam, manusia dikumpulin di alam arwah oleh Allah. Ketika itu manusia dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir, banyak malaikat ngelihat, ya Allah, ini orang sebanyak ini, bumi nggak muat ya Allah, dunia nggak muat ya Allah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inni ja'ilun lahum mauta, muat karena aku menciptakan kematian untuk mereka. Karena kalau nggak ada yang mati dari awal sampai akhir, kira-kira muat apa kagak nih? Nggak muat, saudara. Bagaimana? Udah nggak muat udah. Akhirnya malaikat dengar, oh engkau menjadikan kematian untuk mereka.
Kalau begitu ya Rob, mereka nggak akan menikmati kehidupan mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Inni ja'ilun lakum amala. Enggak, walaupun mereka tahu bakal mati, ya mereka tetap bisa nikmati hidup, bisa menjalani hidup. Kenapa? Karena aku menciptakan harapan di hati mereka, amal. Makanya harapan itu, secerca harapan penting. Yang nggak bagus tulul amal, terlalu panjang angan-angan, mikirnya seolah-olah hidup selama-lamanya di dunia. Jadinya pikirannya targetnya pencapaian dunia aja, targetnya di otaknya jabatan aja, targetnya di otaknya harus punya duit aja, targetnya di otaknya harus punya ini itu aja. Itu panjang angan namanya, nggak boleh. Tapi ada angan-angan, ada harapan penting saudara, buat kita bisa melanjutkan hidup. Makanya bahaya cuma takut doang tanpa ada harapan, tanpa raja, bahaya. Cuma berharap aja tanpa ada rasa takut, bahaya. Maka bagaimana seorang mukmin ini? Harus punya rasa takut, tapi juga punya rasa harapan kepada Allah Subhanahu. Porsinya mana, Beb? Porsinya seperti apa antara takut dan harapan? Nah, ini kita mesti tahu nih, apa takutnya lebih banyak, harapannya lebih sedikit? Apa harapannya lebih banyak, takutnya lebih sedikit? Di sini pentingnya seorang syekh murabbi, guru yang membimbing, guru yang betul-betul memang hidupnya udah karena Allah, dia disatukan untuk Allah. Dia sudah terbiasa bertarung melawan hawa nafsunya, sehingga pandangannya diukur bukan pandangan hawa nafsu, tapi mengukurnya dengan pandangan syariat dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Di sini pentingnya guru murabbi. Allahumma salli ala Muhammad. Guru murabbi itu nanti yang bisa ngelihat. Karena ulama mengatakan begini, masalah porsi antara takut dan harapan kepada Allah, raja dan khauf. Kata ulama, kalau itu mukmin yang udah istiqamah, yang memang dia udah istiqamah sehari-hari menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, zahirnya dia istiqamah, maka sebaiknya porsinya itu 50-50, seimbang antara takut dan harapan, antara khauf dan roja, seimbang harus tuh. Itu mukmin yang ideal, yang memang sehari-harinya udah istiqomah, sholatnya nggak ditinggal, puasanya nggak ditinggal, dia nggak maksiat, sehari-hari takwa kepada Allah. Maka harus imbang antara takut dan roja, khauf dan roja. Nah, tapi kalau dia masih ghalabat alaihi syahwah wa ghalabat alaihi al-ma'asi, masih berantakan, sholatnya bolong-bolong, maksiatnya doyan, matanya masih nggak bisa dijaga, kemaluannya masih nggak bisa dijaga, maka hendaknya yang seperti ini rasa takutnya harus lebih tinggi dari harapannya, saudara. Tapi nggak boleh dihilangin harapan, harapan tetap ada, tapi rasa takutnya harus lebih tinggi. Supaya apa? Supaya mencegah dia dari maksiat. Begitu dia istiqamah mulai stabil, baru kembali 50-50 lagi tuh, antara rasa takut dari azab Allah, dari siksa Allah, dari hisab Allah, dengan roja, harapan terhadap fadl, anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang di akhir hayat, orang yang udah di akhir hayat, udah kelihatan nih tanda-tanda nih orang sekarat mau ngabisin. Kadang-kadang kita kelihatan tuh orang sakit kalau mau ngabisin bagaimana, udah kelihatan sakit, udah sakit berat, maradul maut, yang sakit kelihatannya ya udah meninggal nih. Atau kita lihat orang lagi dalam keadaan sakaratul maut, atau orang sakit yang sakit maradul maut yang mau meninggal. Maka kalau ketemu yang seperti itu, besarkan harapan, udah nggak usah bicara takut lagi, besarkan harapan kepada Allah. Jadi ketika dia meninggal, meninggal dalam keadaan penuh harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi begitu ada orang mau meninggal dunia lagi sakit berat, orang tua kita yang udah sakit ya,
Ingat ya, Masya Allah ibu Masya Allah seumur hidup ibu banyak berbuat baik. Ya Allah subhanahu wa ta'ala penuh kasih sayang. Allah akan ampuni hamba-hambanya. Kita ini nggak punya amal apa-apa Bu, kita cuma berharap rahmat Allah. Saya yakin Allah bakal rahmatin ibu, saya yakin Allah bakal kasih kenikmatan buat ibu, saya yakin digedein hatinya, digedein. Orang kalau di akhir hayat digedein hatinya, dibesarkan hatinya tentang bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Jadi ini kesimpulannya masalah khauf dan raja. Tidak boleh salah satunya tidak ada, karena dia ibarat dua sayap burung, harus dua-duanya ada. Salah satu saja sayap burung itu nggak ada, maka burungnya tidak bisa terbang. Begitu juga khauf dan raja kita kepada Allah, dua-duanya harus ada. Kita takut dari siksanya Allah, takut dari azabnya Allah, takut dari hisabnya Allah, tapi kita juga harus yakin dengan penuh keyakinan mengharap rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah serta kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang masih kehari-harinya belum istiqamah, masih berantakan, maka lebih besarkan porsi takutnya. Kalau sehari-harinya sudah istiqamah, maka stabilkan, seimbangkan. Tapi orang yang di akhir hayat sudah sepuh, orang yang di akhir hayat sudah dalam keadaan sakit-sakitan, maradul maut, sakit menuju meninggal, atau orang yang dalam sekarat, maka lebih besarkan terhadap rahmatnya Allah subhanahu. Makanya ada cerita, ada orang tua, ada di kitab Usfuriyah tuh, Arba'in Usfuriyah. Saya sempat ngaji Usfuriyah sama imam besar, cuma beberapa halaman saja di waktu di penjara. Besok ganti ke kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini Usfuriyah diceritain, ada orang tua, seorang syekh, umurnya udah di atas 80. Di atas 80 ini syekh berharap rahmat Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, ini syekh pintar cerdas, dia suruh muridnya beli budak di pasar yang umurnya di atas 70. Ini syekh nyuruh muridnya beli budak di pasar yang umurnya di atas 70 tahun. Udah muridnya sami'na wa ata'na, ngikutin perintah syekhnya. Ini murid jalan ke pasar, dicari budak umur 70, ditanya nih, ke pas zaman dulu kan masih ada budak, nah, nggak kayak zaman sekarang, udah nggak ada. Dicari ke tempat-tempat yang jual budak, dicari informasi ke sana di sini, sampai dia putus asa. Syekh, aneh nggak dapat Syekh budak umurnya di atas 70 tahun yang dijual di pasar atau yang dijual siapapun yang ngejual. Karena rata-rata kalau udah tua budak tuh dimerdekain, tuannya udah kagak tega, disuruh kerja juga udah kagak bisa, udah sakit-sakitan, bukannya bisa kerja malah nyusahin, udah dimerdekain. Biasanya mau dijual juga murah, kagak laku. Budak kalau udah tua, tuannya udah kagak tega, dimerdekain udah. Jadi nggak ada Syekh, saya nggak dapat budak yang dijual umur 70 tahun Syekh. Syekhnya begitu dengar itu nangis, saudara. Syekhnya nangis begitu dengar itu. Kata syekhnya apa? Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, hambamu saja nggak tega ya Allah lihat budak yang udah tua mereka merdekakan ya Allah. Maka aku adalah hambamu ya Allah, hamba sudah 80 tahun lebih, maka nggak mungkin engkau nggak memerdekakan hamba dari api neraka ya Allah. Ini bisyarah, kabar gembira nih buat yang sepuh-sepuh orang-orang tua kita. Ya, dibilang ya Allah ya Rabb, hambamu manusia nih Allah, manusia yang kedermawanannya diminta 2-3 kali udah ngegerutu manusia, kedermawanannya ketaker. Tapi nggak ada yang tega, budak di atas umur 70 udah dimerdekain semua manusia ya Allah, hambamu manusia seperti ini. Maka aku adalah hambamu ya Allah, nggak mungkin kau nggak memerdekakan hamba dari api neraka, sedangkan manusia saja memerdekakan budaknya ketika sudah sepuh ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insyaallah la ilaha illallah. Nah, kemudian di sini kata Syekh Al-Muhasibi, wasbir ala ma asabak,
sabarlah kamu atas apa yang menimpa kamu. Sabar ini ya ikhwan, jangan dipikir yang namanya sabar itu melulu diam, bukan ya. Yang namanya sabar itu bukan berarti melulu diam. Sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama, sabar di dalam melakukan ketaatan, itu sabar. Kita kalau nggak sabar, bisa nggak istiqomah bertahajud? Kenapa dia bisa istiqomah tahajud? Taufik dari Allah, tapi praktiknya sabar, capek-capek, udah capek baru pulang kerja, udah tengah malam, tahu-tahu 3:30 udah bangun wudu dalam keadaan mata masih beler, mau kena air, ya Allah sayang banget nih ngantuk kalau dikenain air, masih nikmat-nikmatnya, tapi dengan sabar dikenain air dia basuh, sabar. Istiqomah sholat subuh bangun, sabar. Istiqomah ngaji itikaf di masjid berjam-jam dia duduk, sabar. Itu namanya jenis sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ada jenis sabar yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar itu namanya saudara, sabar. Kalau butuh itu bahkan sebagian ulama mengatakan ini jenis sabar yang paling tinggi. Jadi sabar yang paling tinggi, sabar meninggalkan maksiat. Banyak orang yang kuat sabar dalam ketaatan, tapi nggak banyak orang yang bisa sabar buat ninggalin maksiat, saudara. Masya Allah, di depan mata nih nggak ketahuan, CCTV gak ada, nggak pakai transfer cash, komunikasi nggak ada lewat handphone sehingga nggak disadap. Ini buat tanda tangan ini di bawah kursi, di bawah meja cash 5 miliar masih mulus-mulus. Kira-kira kalau nggak sabar kegoda apa kagak tuh? Kegoda apa kagak tuh? Kegoda, saudara. Gua tinggalin maksiat musibah gimana? Sabar. Berduaan tengah malam ada perempuan putih bersih cakep, nggak ada yang ngeliat, cuma dia berduaan sama tuh perempuan. Dalam hati udah ngomong, ya Allah mau diterjang dosa, mau ditinggal mubazir. Akhirnya dia pilih takut kepada Allah, ditinggalin tuh maksiat, padahal nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang tahu. Wah kalau dia menggoda, tuh perempuan tergoda, tapi Masya Allah dia tinggalkan. Kenapa dia bisa tinggalkan? Karena kalau nggak sabar, kira-kira terjang apa kagak? Serius nggak ada yang tahu. Betul apa enggak, Bu? Betul atau tidak? Betul. Mau ngamuk sama laki, ibu deh. Mau ngamuk sama laki. Kadang-kadang kan kita kalau lihat laki bawaannya udah emosi aja, Bu. Apalagi kalau belanja kurang, betul apa kagak? Nah, padahal dilarang sama Nabi. Kecuali kalau dalam urusan agama, ngomel sama laki boleh. Selain itu, selama bisa senyum-senyum, selama bisa baik-baik, karena itu yang tinggi derajat kita. Begitu kita nahan diri untuk nusyud kepada laki kita, misalkan nolak ketika diajak melakukan hubungan suami istri, kita lagi tapi sabar, dia sabar, udah dibela-belain, saya pengen ridho Allah, itu butuh apa? Sabar. Dia lebih menundukkan hawa nafsunya buat untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah nggak ridha. Itu sabar, butuh kesabaran ya saudara. Nah, itu namanya sabar di dalam menghadapi maksiat. Yang ketiga baru sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dia nerima karena dia tahu hakikatnya semua ini datang dari Allah Subhanahu. Dan kalau yang datang dari Allah dia berpikir lebih jernih lagi, maka kam ni'am tayyal musaib, berapa banyak nikmat di balik musibah. Kalau kita mau berpikir dengan jernih, berapa banyak nikmat di balik musibah. Kadang-kadang kita baru sadar besarnya sebuah nikmat kalau kita dapat musibah. Saya contoh yang saya ngalamin sendiri dah, karena lebih mantap kalau kita contoh ngalamin sendiri. Waktu di penjara, Bu, waktu saya di penjara mondok di pondok pesantren Baris Krim Polri, tapi saya nggak belajar sama Freddy Sambo ya.
Masya Allah. Sekarang apa PC itu ya, semalam di tahanan Baris Krim Polri. Kalau saya masih di dalam tetanggaan sama dia tuh. Waktu saya mondok di pondok Baris Krim Polri, di penjara, zahirnya musibah apa enggak? Ya, di penjara musibah apa kagak? Yang kagak bilang musibah pengen di penjara berarti. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Tapi begitu kita ngalamin, waktu ngebayanginnya kayaknya waduh penjara nih, penjara. Begitu ngalamin, ya Allah, ternyata banyak hikmah ya, banyak hikmah ternyata. Waktu itu lagi genting-gentingnya keadaan, habis pembunuhan 6 syuhada, keadaan lagi genting-gentingnya pembubaran FPI. Saya nggak lama setelah itu jadiin tersangka, di penjara satu sel bersama Al-Walid Habib Rizik. Ngeri saat itu. Setelah kejadian 6 syuhada tuh mau keluar malam, ada kekhawatiran saat itu. Kita ada trauma saat itu. Sampai ibu saya bilang waktu saya di penjara, saat ini kata ibu saya ini biasanya paling was-wasnya orang, takutnya orang. Was-was namanya orang tua sama anak kan. Biar kata tuh anak udah punya cucu, tetapnya dianggapnya anak kecil, saudara. Betul nggak? Orang tua namanya orang tua sama anak bagaimana? Ibu saya biasanya paling khawatir orangnya, was-was. Ada apa-apa dikit sama anak tuh was-was. Tapi begitu saya masuk penjara, kata ibu saya apa? Mama lebih tenang Hanif di dalam saat ini. Bukan nyumpain, bukan. Artinya ada hikmah. Ada hikmah. Saat itu bukan sekarang. Ada hikmah. Di luar kita nggak tahu keadaan. Bayi Musa aman ketika di istana Firaun, saudara. Betul apa kagak? Cara Allah buat ngejaga. Lah di kandang dia kalau kita kenapa-napa dia yang disalahin, saudara. Betul apa kagak? Bayi Musa aman di kandang Firaun. Ambil pelajaran masing-masing dah. Di dalam yang biasanya di luar, ya Allah, kayak sekarang nih, contoh sekarang. Saya semalam baru pulang sampai rumah jam 2:30. Ya, tadi subuh baru bisa tidur, baru bisa merem 2:30. Ya, balas-balesin WA yang kagak balas, nanti ngomel-ngomel. 2:30 baru bisa tidur. Ya, jam habis subuh udah langsung siap-siap ceramah. Selesai ceramah belum sempet makan, udah kemari ke Al-Madinah. Ini curhat sekalian nih Bu, curhat tuh. Ini di Al-Madinah nih makanya Allah, nih takdir Allah nih, satu kitab doang yang saya bawa nih. Habis ini ada ceramah lagi di Condet, Haul almarhum Habib Syekh Al-Jufri, gurunya Imam Besar. Habis ini saya acara lagi di Condet, saudara. Langsung selesainya setengah 12 sudah selesai dia. Jam 11-an lewat udah selesai. Ngap-ngapan Bu? Ngap-ngapan ibu-ibu dengerin aja udah ngap Bu. Habis zuhur maulid ibu-ibu di Petamburan. Nah, ibu-ibu nggak ada waktu boleh hadir. Habis zuhur nanti maulid ibu-ibu di Petamburan di Majelis Markas Syariah, insya Allah pimpinan Imam Besar Siti Lulet Habib Rizik, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis maghrib udah ngisi ke Kampung Bandan. Selesai Kampung Bandan malamnya di Kelapa Dua. Besok pagi udah acara majelis di Petamburan sambil nyunatin anak. Ngapa kagak Bu? Itu baca zikir aja wirid kagak kelar-kelar Bu. Baca wirid kagak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai baca wirid. Masya Allah. Ngap-ngapan. Nggak sempet tuh mau baca kitab, fokus. Nggak ada waktu. Itu udah dikejar sono, kejar sini, janji sono, janji sini. Ngap-ngapan. Tapi begitu di penjara, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan baca wirid yang nggak kita dapatkan di luar. Yang di luar nggak sempat kebaca, di dalam kebaca. Buku yang tebal-tebal di luar nggak sempat kebaca, di dalam ada waktu buat baca. Tapi jangan didoain masuk lagi. Udah cukup ngaji di Al-Madinah libur setahun ya. Masya Allah. Artinya apa? Memang kita harus ngindarin risiko sebisa mungkin. Tapi ketika musibah itu datang, yakinilah, sabar. Karena kam ni'am tayyal musaib. Berapa banyak kenikmatan yang ada di balik musibah. Kata Imam Haddad, kam ni'am tayyal musaib. Berapa banyak kenikmatan yang ada di balik musibah. Kata Imam Ibn Athaillah, tahta tayyil agdar asrar. Di balik lipatan-lipatan takdir ada rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan
Allah, nikmatnya detik-detik ketika kita bermunajat kepada Allah, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, ya betul-betul yang namanya tawakal, yang tadinya cuma teori sampai kita dipaksa betul-betul sampai di titik nadir saat itu ngalamin yang namanya FPI bubar, 6 syuhada dibunuh, besar ditangkap, kita dikasusin, rekening diblokir, saudara. Yang tadinya mungkin bahasa tawakal itu cuma di lisan, bahasa tawakal cuma teori, walaupun saya nggak mengatakan dengan adanya semua ini udah menjadi suci, nggak, kita masih belajar. Seumur hidup kita masih terus belajar lawan hawa nafsu, saudara. Nggak ada yang selesai lawan hawa nafsu sampai dia meninggal husnul khotimah baru dia berhasil, saudara. Tapi dari situ begitu sampai di titik nadir saat itu, ya Allah, semuanya mundur. Nyebut nama FPI aja gak berani saat itu, saudara. Nggak ada yang berani. Nyebut nama Habib Rizik aja udah jangan disebut-sebut, jangan disebut-sebut, ngeri. Kiai Rosyid aja, saya waktu di penjara sempat ngeliat live streaming, ya, Maulid di Al Madinah, nyebut terima kasih ormas-ormas ini, ya FPI juga hadir, FPI baru, tapi ya ada takut-takutnya dikit-dikit. Enggak, Masya Allah, istiqomah, alhamdulillah. Artinya apa? Udah nggak bisa ngarepin manusia saat itu. Kita dipaksa buat ngerasain nikmatnya tawakal kepada Allah, saudara. Dipaksa, keadaan yang maksa kita. Allah. Memang kelihatannya musibah, tapi ternyata di balik itu, subhanallah, di situ ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini wasbir ala ma asabak, sabar atas apa yang menimpamu, sabar atas apa yang menimpamu, karena satu, wabasyiris sabirin, Allah kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Yang kedua, Allah yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya itu bighairi hisab, nggak ada batas, kata Allah. Dan yang ketiga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah nyatakan dalam Al-Quran, di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan, di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitannya pakai alif lam, kemudahannya nggak pakai alif lam. Artinya dalam ilmu bahasa itu artinya itu dua kemudahan yang berbeda, satu kesulitan yang sama. Nah, kalau dibaca ayatnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-usr pakai alif lam atau tidak? Pakai. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, al-usr yang kedua pakai alif lam juga atau tidak? Pakai. Sedangkan yusra pakai alif lam atau tidak? Enggak pakai alif lam. Kalau bahasa nahunya yusra nakiroh, al-usr ma'rifah. Di dalam ulumul Quran disebutkan kalau ma'rifat dari kata yang sama berulang dua kali berarti menunjukkan dua itu hakikatnya satu, dua hal yang sama berarti satu. Tapi kalau dua kata nakiroh berulang ya dengan kata yang sama, dua-duanya nakiroh, berarti itu yang pertama sama yang kedua berbeda artinya. Innamal usri yusra, innamal usri yusra, berarti kesulitannya satu, tapi di balik setiap satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan, saudara. Makanya Nabi mengatakan lan yaghlibal usru yusrain. Yakinilah, kata Nabi, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kenapa? Karena Allah janji siapa yang mendapatkan satu kesulitan maka di balik itu Allah akan memberikan dua kemudahan. Tinggal bagaimana cara kita mandang kesulitan tersebut, saudara. Kalau kita mandang kesulitan tersebut sebagai cobaan dari Allah, yang kita akan dapat pahala, yang kita akan menanti sesuatu yang lebih indah dari Allah, maka insya Allah semuanya jadi ringan, saudara. Hati kita jadi kuat, semuanya jadi ringan. Tapi kalau kita mandang terus-terusan kesulitan itu sebagai beban, nggak ada husnudzannya kepada Allah, nggak ada baik sangka kepada Allah, nggak mikir bahwasanya semua ini dari Allah dan semuanya akan berlalu, ini buat cobaan buat kita, buat ngangkat derajat. Nah, kalau seperti itu, wah, semua kesulitan akan jadi kiamat buat kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan. Tapi mudah-mudahan kita minta sama Allah afiah, jangan sampai kita dikasih cobaan, saudara. Kita khawatirnya kalau kita dikasih cobaan, kitanya yang nggak kuat. Na'udzubillah, amin. Nah, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi yang namanya sabar bukan berarti diam. Sabar tergantung sabarnya. Sabar dalam melakukan ketaatan, ya berarti
kata Imam Al-Ghazali, sabatu nafsi amama ba'ithil din muqabil ba'ithil hawa. Itu kata Imam Ghazali, sabatun nafsi amama ba'ithid din muqabil ba'ithil hawa. Sabar itu adalah bisa bertahannya jiwa di hadapan dorongan agama ketika berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Nah, ketika jiwa kita bisa bertahan mengikuti dorongan agama melawan dorongan hawa nafsu, maka berarti kita udah sabar, saudara. Hawa nafsu kita pengennya kita diam melihat kemunkaran, udah dah. Ntar kalau kemunkaran ini gue tegur jadi masalah lagi, jadi kerjaan lagi, ntar bisnis gue diganggu, ntar gue kagak diundang lagi ke situ. Itu hawa nafsunya. Tapi agama bilang ente mesti tegur, ente kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Berarti ketika kamu sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, di situ kamu sabar, saudara. Bicaranya kamu justru kamu sabar, diamnya kamu berarti kamu gak sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Jelas apa kagak? Jadi sabar itu bukan dulu pasrah dalam keadaan, wah pemerintah kita misalkan melakukan kezaliman, rakyat ditindas dan lain sebagainya, kita sebagai umat Islam bersabar. Sabar. Lu bukan sabar, lu takut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sabar itu bertahannya jiwa mengikuti dorongan agama di dalam melawan dorongan hawa nafsu. Itu sabar, saudara. BBM naik, kelihatan nih muka-muka kalau ngisi bensin udah mulai berasa doba. Masya Allah, berasa, saudara. Dari segi kita menjalani kehidupan, sabar, jalanin. Tapi dari segi sebagai rakyat, ya mesti tahu ini rakyat susah nih, dinaikin gara-gara apa. Kalau dinaikin gara-gara kelalaian, ya harus diprotes, nggak boleh didiemin. Kalau ternyata dinaikin, tahu-tahu ternyata ketika ditelusuri, oh ternyata ada pengelolaan keuangan yang nggak bener, ada yang digarong misalkan, nggak boleh diem. Justru kamu nahi munkar itu kesabaran kamu. Oh ternyata begitu ditelusurin, oh apa nih subsidinya dikurangin, padahal ternyata ada duit yang dipakai buat misalkan contoh bangun ibu kota, padahal kagak perlu-perlu banget saat ini. Ibu kotanya udah ada, mendingan pakai buat subsidiin minyak biar rakyat gak kesusahan. Karena kalau udah minyak naik, harga barang naik. Betul apa kagak? Itu kan harga barang diangkutnya pakai minyak, saudara. Betul apa kagak? Sabarnya bagaimana? Sampaikan, protes. Jangan diem, mente rakyat susah, umat susah, jangan diem. Man lam yahtam jamril muslimin falaisa minna. Yang gak peduli sama urusan umat Islam, kata Nabi, bukan bagian dari kami. Agama ini bukan cuma nyuruh ente buat zikir doang. Agama ini bukan cuma nyuruh ente buat sholat doang. Agama ini bukan agama ente hanya di masjid saja, tapi agama ente nyuruh ente peduli buat urusan umat. Apa yang bikin umat susah, lawan. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti ketika kita menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, justru itu adalah bentuk sah. Jadi paradigma kita di dalam memahami sabar, ya mesti betul. Jangan sampai sabar diartikan melulu diam, pasrah, itu sabar. Ada kalanya sabar dalam bentuk pasrah, diam. Tapi ada kalanya sabar itu justru dalam bentuk berjuang dengan cara yang benar, menurut syariat. Dan kalau kita sebagai warga menurut perundang-undangan yang berlaku, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena saya harus ke tempat acara berikutnya. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Nah, jadi buat ibu-ibu silakan nanti siang kalau hadir maulid di Petamburan di Markas Syariah di kediaman Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab insya. Untuk bawa-bapaknya kapan? Besok pagi saya di Petamburan pengajian bulanan sekaligus maulid, sekaligus saya nyunatin anak saya Abu Bakar. Doain biar jadi orang soleh insyaallah, dan anak-anak kita doain insyaallah semua jadi solehin solehat, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.
insyaallah kita lanjutkan pengajian kita di dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, mana tadi tawassul Walid? Mana tawassul Walid? Nah. Dibuka halaman 24. Ya, dibuka halaman 24. Buku Majmu'ah Adzkar Auratnya dibuka halaman 24. Sama-sama kita tawassul dengan tawassulnya Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala, hajat dunyawiyah, hajat ukhrawiyah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dimenangkan perjuangannya. Dan tawassulin juga mudah-mudahan dengan tawassul Walid ini, mudah-mudahan 6 syuhada Allah angkat derajat setinggi-tingginya, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah, dan mudah-mudahan kasusnya dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah. Orang-orang yang berbuat zalim mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصوحين تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك وياتي بهم وبالأولياء تلحي كوني بهم وذرياتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة دخلني بدار
عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مجاتي إلهي بجاه الأنبياء ملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. الفاتحة. أن الله يتقبل منا وصلح ظاهرنا وخفينا، أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويحصل لنا كل مطلوب ويتوب علينا توبة نصوحا ويزكينا جسما وقلبا وروحا، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا الشهر العظيم، شهر ربيع الأنوار، شهر ربيع الأسرار، شهر ربيع الأخيار، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا فيه ممن تعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم حق تعلق، ويرزقنا حبه وحب من يحبه وحب ما يقربنا إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما يا أرحم الراحمين. لهذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، ثم إلى صاحب التوسل الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والوالد عبد الرحمن بن العطاس، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.